Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan pembina remaja dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah umum remaja Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha ditahbiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di tengah-tengah keadaan di dunia saat ini, sebagai remaja Kristen, kita harus tetap menunjukkan keteladanan dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dianugerahkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah teman-teman, kita berikan waktu kita untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Sambil tetap berdiri, kita angkat pujian, Ujilah Aku Tuhan. Ku
Saudara-saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semua sedang mengalami keadaan yang sulit. Siapapun kita, tentunya tidak menginginkan terus ada dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Kita terbatas dalam melakukan sesuatu, bukan hanya bekerja atau sekolah kita yang dibatasi, sehingga harus melakukannya di rumah saja. Tetapi untuk beribadah pun, sekarang ini kita belum bisa lagi beribadah berkumpul di gedung gereja. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, mengapa semua ini kita alami? Mengapa dunia sekarang ini harus ditimpa wabah COVID-19? Pernahkah kita renungkan apa maksud Tuhan dengan semua ini? Kapankah situasi ini akan pulih? Sudahkah kita bergumul untuk kepulihan dunia ini? Marilah saudara-saudara, kita renungkan semua ini. Kita angkat pujian kembali padamu. Saudara-saudara, Bapa kita menanti kita untuk kembali kepadanya. Marilah kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu. Di mana sampai hari ini, nafas kehidupan Engkau masih berikan dalam kehidupan kami. Saat ini pula terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengaku akan segala dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Baik itu secara pikiran maupun perbuatan, baik kepada orang tua kami, sesama kami, terlebih kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami, Engkau mau melihat kami, dan kiranya Engkau mau mengampuni akan dosa kami. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 9 sampai dengan yang ke-10.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena Dia sudah mati bagi kita, marilah kita sembah, puji nama Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Mazmur 150 ayat 3 dan 4 berkata, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan mari kita puji nama Tuhan. Dalam persiapan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian, Yesus aku cinta. Engkaulah jaminan
dalam ibadah ini mari kita memohon petunjuk Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami, inilah kami remaja jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha. Dalam kerinduan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah remaja tingkat umum. Kami pun rindu iman percaya kami dikuatkan, disegarkan kembali melalui pemberitaan firman Tuhan, dan di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau yang hendak mengurapi kami masing-masing, agar pembacaan Alkitab boleh kami renungkan dengan baik, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Remaja dan pembina, mari saat ini kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayat 40. Dengan perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia,
Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, Saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 2, ayat 14 hingga ayat 40, dan melalui video yang telah diputar tadi, hal-hal apa sajakah yang boleh kita pelajari untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang boleh kita pelajari melalui pembacaan firman di saat ini. Pertama, Roh Kudus memberi kemampuan untuk bersaksi. Sebagai remaja, meskipun kita masih di usia yang sangat muda, tetapi kita pun memiliki tanggung jawab untuk bersaksi, untuk menyampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, berani menyampaikan fakta kebenaran. Pembacaan ini mengisahkan tentang Petrus yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kembali nubuatan dari Nabi Yoel. Nubuatan tentang apa itu? Yaitu nubuatan tentang hari-hari terakhir, di mana Tuhan mencurahkan rohnya dan memberikannya kepada orang-orang yang Ia pilih. Nubuatan Nabi Yoel ini yang Petrus perkatakan kembali sudah kita saksikan dalam pemutaran video tadi. Hal yang ketiga, yang taat pada firman Tuhan akan menerima anugerah keselamatan. Sebagaimana kita baca dalam ayat 37 sampai 40, orang-orang bertanya kepada Rasul Petrus, apa yang harus kami perbuat? Menandakan bahwa kita umat Tuhan jangan ragu untuk minta hikmat Tuhan. Jangan ragu untuk bertanya pada Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan dalam menjalani hari-hari hidup? Dan dalam bentuk apa kira-kira kita boleh melakukan komunikasi dengan Tuhan? Salah satu yang contoh yang paling mudah yaitu melalui doa. Baik melalui doa-doa pribadi kita ataupun doa kita ketika kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Sebagai remaja Kristen,
kita pun harus selalu belajar untuk menerima kasih karunia Tuhan yang memperbaharui iman kita, supaya iman kita dapat berbuah dengan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Hiduplah selalu dengan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa. Sebagai ungkapan syukur kita atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita berikan persembahan dan kita angkat pujian, Berilah yang baik. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, inilah kami, remaja Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha. Di saat ini, dalam persekutuan ibadah, kami hendak bersyafaat, mendoakan bagi kepulihan bangsa dan negara kami di tengah-tengah terpaan pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus yang sungguh baik, mari Tuhan Engkau yang akan memulihkan negeri kami, memulihkan dunia ini dari keadaan yang tidak biasa kami alami. Di tengah pandemi COVID-19, kami harus beribadah dari rumah, beribadah di rumah saja, belajar di rumah saja. Bahkan hampir sebagian besar aktivitas harus kami lakukan hanya di rumah saja. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Pemurah, kiranya berkenan memulihkan keadaan dunia agar semakin baik dan kami boleh beraktivitas dengan normal lagi sebagaimana seperti sedia kala. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam syafaat kami di saat ini, kami mendoakan bagi orang tua kami yang meskipun dalam keadaan yang tidak biasa, tetap harus bekerja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan mereka. Sehat-sehatkanlah orang tua kami. Kuatkan, mampukanlah mereka ya Tuhan, agar supaya mereka mampu melaksanakan aktivitas, pekerjaan, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi masing-masing kami, remaja Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha. Tuhan Yesus yang akan melihat kehidupan kami masing-masing. Di saat ini kami dalam keterbatasan, berkegiatan, ibadah bersama-sama seperti biasanya. Kami tidak lagi berkumpul di suatu tempat untuk beribadah. Hati kami rindu ya Tuhan. Di doa kami saat ini, kami bermohon kepada Tuhan
agar Tuhan kiranya menilik keadaan yang sementara terjadi, bahkan pun menilik hati kami masing-masing, agar supaya meskipun kami tidak bisa bertemu bertatap muka, tetapi kami di rumah kami masing-masing boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar rindu kepada Tuhan, dengan hati yang benar ingin memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi program-program pelayanan Komisi Remaja Jemaat Gemim Kakaskasan Maranatha. Di tengah-tengah keadaan yang tidak biasa, di tengah-tengah keadaan dunia yang diterpa dengan pandemi COVID-19, kami seperti kebingungan bagaimanakah kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa ketika kami berserah pada Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, bahwa semua kegiatan program-program pelayanan bisa kami lakukan dengan baik, bisa kami lakukan dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Kita menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita di hari ini telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.